kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, doa kita pimpin, siapa yang ingin memimpin? Heri, baik, silakan Heri, bisa dipimpin doanya. Sebelum kita melaksanakan pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelumnya kalian tadi pelajaran apa? Habis pelajaran apa? Jam pertama tadi? Apa? Olahraga. Baik, gimana olahraganya? Seru. Seru? Seru. Tadi olahraga apa? Olahraga bola voli ya. Seru ya tadi ya? Seru. Berarti semuanya ikut olahraga ya? Iya. Terus kabar kalian gimana pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Oke, sebelum kita melakukan layanan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Jadi Ibu tahu siapa saja hari ini yang tidak masuk kelas atau izin, gitu ya? Iya. Nanti yang Ibu panggil bisa angkat tangan dan bilang hadir seperti itu, gitu ya? Iya. Ibu absen terlebih dahulu. Alia hadir? Baik, hadir. Dini? Hadir. Fadli Nur? Hadir. Heri Ramadhani? Hadir. Hilmi? Hadir. Kenapa? Sakit? Enggak sakit. Oh, sakit. Oke. Hasafa? Hadir. Malik? Tidak hadir, enggak berangkat. Arman Malik Ibrahim? Hadir. Fahri? Tidak berangkat. Ya, Mutiara Bilqis? Hadir. Nur Fitria Aulia? Hadir. Prisil? Hadir. Ya. Risma Beauty? Hadir. Siska? Hadir. Sofi Regina? Hadir. Sisil Novi? Hadir. Sulistyo? Hadir. Sapriyato? Syarif Hidayatullah? Hadir. Surya? Hadir. Kemudian Tia Afiani? Hadir. Tegar Chef? Hadir. Ya. Tegar Chef Alikan? Ya benar. Widya Sari? Oke. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir dan ada 2 siswa yang tidak hadir ya. Ya, katanya siapa namanya Malik yang nggak hadir. Itu sakit ya. Semoga besok bisa sehat lagi. Amin. Ya, yang sudah hadir semoga kalian bisa sehat setiap hari, bisa melakukan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Baik. Sebelum Ibu melanjutkan atau membahas materi yang akan kita bahas, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai tujuannya. Tujuannya kenapa sih Bu kok kita harus membahas materi ini? Ya, tujuannya ya agar kalian mampu mengetahui perilaku bullying itu seperti apa, ya. Terus kemudian dampaknya apa saja. Terus tindakan yang biasanya di kelas itu termasuk bullying atau tidak sih? Ya kan? Jadi nanti kalian bisa tahu gitu. Terus kemudian dampaknya, terus bagaimana cara kalian mengatasi apabila tindakan bullying itu ada di sekitar lingkungan kalian. Gitu ya? Ya. Oke. Nah, terus kemudian sebelum Ibu melanjutkan, nanti di sini Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kegiatan apa saja yang kalian lakukan nantinya. Langkah-langkah pertama di sini ada puzzle sederhana. Jadi nanti kalian membuat kelompok. Di sini kan ada 23 siswa ya. Nanti kalian bisa membuat kelompok 4 kelompok. Satu kelompoknya itu bisa dibagi menjadi 5 sampai 6 orang. Ya, nanti kalian bisa milih sendiri kelompoknya. Tuh. Nanti puzzle ini satu kelompok menunjuk satu leadernya.
nanti bisa mengambil ke depan ya, itu diacak. Kalian boleh pilih yang ini atau yang ini, terserah gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, terus selanjutnya setelah kalian merangkai puzzle ini, nanti kalian ditempel di kertas kosong ini. Ya, merangkai puzzle berarti apa? Berkelompok diskusi ya. Terus kalian bisa diskusikan apa saja, gambar apa yang ada di puzzle ini. Kemudian apa termasuk bullying atau tidak ya. Terus kalian bisa diskusi tentang dampaknya apa sih? Ya, nanti kan kalau kalian sudah merangkai puzzle pasti tahu itu termasuk bullying atau tidak. Dampaknya boleh didiskusikan bareng teman-teman satu kelas, paham ya? Seperti itu ya. Nah, ya. Nanti ya materi yang Ibu bahas tadi ya mengenai apa pengertian bullying apa, ya. Kemudian jenis-jenis bullying apa saja. Nanti kalian akan bisa melihat PPT yang ada di depan, ya. Jenis-jenis bullying, terus dampaknya dan cara mengatasi, cara menghindari perilaku bullying. Baik, sudah siap semuanya? Sudah. Nah, sepertinya masih banyak yang tegang. Kenapa tegang? Bahkan mungkin kelelahan ya, tadi habis pelajaran olahraga ya. Oke. Sebelum puzzle-nya dibagi, kita speaking dulu biar kalian bisa happy. Itu ya? Bisa enggak? Antusias enggak? Ya, tetap semangat ya, walaupun tadi udah capek-capek di lapangan ya. Nanti speakingnya kalian boleh berdiri dari tempat duduknya. Boleh berdiri semuanya. Oke. Ya, sampai. Nah, baik, kalian tahu lagu itu enggak biasanya naik Jerman? Tahu. Gimana naik Jerman? Gimana? Nah, itu kan naik ke puncak gunung, bukan naik Jerman. Gimana? Hari Minggu. Pada hari Minggu turut ayah ya. Nanti pada nyanyi semua ya, tapi tidak cuma hanya nyanyi, tapi kalian tangannya bergerak ya. Gerakannya itu tangan boleh ke depan. Ayo ke depan ya. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Bisa ya? Ya. Oke, nanti kalau misalnya masih bingung bisa lihat teman yang di sebelahnya. Ya, kita latihan konsentrasi biar kalian fokus, pikirannya enggak kemana-mana, ya kan? Terus yang capek tadi bisa happy lagi, ya. Padahal tadi udah istirahat ya? Sudah. Baik, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, satu kali lagi, tapi dipercepat. Ya, bisa? Bisa. Yo, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Nah, di sini ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bikin kelompok antara 5 atau 6 siswa ya.
kalian bisa duduk bergerombol, ya, duduk bersebelahan antar kelompoknya. Nanti tunjuk satu leader buat maju ke depan buat ambil puzzle-nya. Oke? Oke. Silakan berkelompok. Satu siswa saja ambil puzzle di depan. Nilainya bentar, jangan diskusi terlebih dahulu, ya. Ya, gini, sebelum kalian menyusun puzzle itu, ya, sekarang ibu tanya terlebih dahulu, ya, sama kalian, ya. Ibu ingin tanya, apakah di kelas ini banyak terjadi bullying atau apa saja yang biasanya kalian lihat, ya, bullying yang sering terjadi di kelas kalian? Ada banyak. Ada. Putra gimana? Aku panggil nama teman pakai namanya orang tua. Iya. Panggil nama teman pakai nama orang tua. Ayo siapa? Ayo kalian. Mana ada banyak? Banyak. Padahal orang tua sering apa? Padahal orang tua sudah ngasih nama bagus, kan? Namanya Putra, Bu. Namanya Hilmi, Bu. Namanya Heri, Bu, ya kan? Namanya bagus gitu. Terus apa lagi selain manggil nama orang tua? Apa? Dikucilkan sama teman. Kenapa? Kok bisa? Ya kan harusnya temennya itu aja. Oh, temennya itu aja. Mungkin karena biasanya nih tidak sefrekuensi, Bu. Males lah, Bu, temenan sama si A, si B. Iya, biasanya seperti itu. Ya, di situ masih banyak ya. Iya, banyak. Nah, oke. Nah, nanti itu sebagian contoh, mungkin ada banyak lagi, atau bahkan nih ibu lihat biasanya ada yang sampai lempar-lempar tas, yang nggak ada nggak? Banyak. Itu juga termasuk bullying. Itu termasuk bullying apa, Bu? Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan teman-teman, ya, disusun. Boleh kita mulai dari sekarang, ya, diskusi. Ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit, ya, masih lama.
Dua orang sedang
dilakukan. Kalau setelah kamu dipukul, ya, penyebab fisiknya apa? Nah, sakit, ya. Jadi nggak hanya sakit dalam psikisnya, tapi sakit fisiknya juga. Karena kan habis dipukul, mungkin ada yang sampai berdarah atau apa gitu ya. Oke, ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 1. Oke, boleh maju ke depan kelas. Oke, kelompok 1 ini 15 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalan kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gambar dari puzzle yang kita udah dibuat. Di sini ada puzzle yaitu bullying Gambarnya itu bullying apa? verbal. Kenapa verbal? Karena ini dikeluarkan secara lisan bukan fisik. Secara Lisan. Ya, kayak kalimat. pakai kalimat yang menusuk hatinya. Menusuk hatinya. Ya, terus? Dan di sini seperti dikucilkan. Oh iya, dikucilkan Iya. ya. Terus dampaknya apa? Kalau misal kalian sebagai korban misalnya, Pastinya takut bertemu si pembuli. pastinya takut. Iya, terus yang kedua pastinya depresi karena takut. Iya. Terus cemas. Cemas. Iya. Terus apa lagi? Dampak buat sekolah apa? Dampaknya ketika kalian jadi korban bully, terus biasanya berangkat terus, kemudian karena dibully sama temennya, akibatnya apa? Jarang berangkat. Jarang Karena berangkat. takut bertemu dengan si pembuli. Terus apa lagi? Sudah. Ya, berarti ini kan ada gambar, benar? Apa yang dikatakan kelompok 1, di situ ada gambar 2 orang, yang satu korban tengah, ya. Sedang apa itu? Melakukan bully, sedang nangis, benar? Yang tengah sedang nangis, ya. Yang membuli ada berapa orang itu? 2 orang, ya. Membuli apa? Dengan tindakan atau dengan verbal? Verbal itu kalimat. Dengan lisan, ya benar. Biasanya tadi benar yang dikatakan Putra ketika tadi, misalnya memanggil teman dengan nama orang tua, kemudian apa? Atau bahkan memanggil teman dengan menggunakan apa sih bahasa julukan, ya, atau apa? Pakai nama-nama hebat, ya. Biasanya yang seperti itu. Ya, ada siapa? Ayo. Siapa? Oke, dampaknya tadi sudah ya? Sudah. Ya. Sudah. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 2 boleh silakan.
media. Terus lagi itu ada banyak yang membuli menggunakan kalimat ya melalui ponsel atau melalui handphone ya. Itu terus dampaknya apa kalau misalnya seperti itu? Depresi, kecemasan yang berlebihan, masalah kesehatan mental, benar. Terus apa lagi? trauma pada media, Trauma menggunakan media sosial. takut ketemu sama teman. Takut ketemu sama teman apa takut melihat HP? Iya, itu sama. Iya sih tadi sore. Oke, iya benar. Tapi di sini kan tadi jawabnya apa? Jenis bullying apa? Sosial. Sedangkan di sini gambarnya apa itu? Ada Media HP. ada media HP-nya. Berarti kalian bisa lihat ada empat Jenis bullying. jenis bullying ya. Ada verbal, fisik, sosial, cyber. Ya. Kalau di situ ada media HP-nya, berarti cyberbullying. Cyberbullying itu menggunakan apa yang media sosial. Gitu. Ya, gitu ya. Dampaknya benar tadi ya sudah disebutkan. Secara emosi, secara psikis dia akan ketakutan ya. Terus apa lagi? Kecemasan yang berlebihan gitu, cemas, overthinking gitu ya. Ya benar. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Boleh beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok EK. Boleh maju ke depan kelas. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Hasil dari puzzle yang disusun. Ya. Di situ terdapat gambar apa? Gambar apa? Cewek. Ya, gambar cewek. Gambar apa itu? Boleh diceritakan? Jenis sosial. Itu gambar apa? Ada siswa, satu siswanya. Itu sedang apa itu? 3 orangnya. Menggosip ya, sedang gosip atau mengejek ya. Iya, oke. Berarti korbannya yang mana? Yang di depan, yang belakang itu ya pelakunya, pelaku bullyingnya ya sedang apa? Bisik-bisik. Ya, biasanya itu namanya pasang. Ya kan? Siapa di kelas ini yang sering gosipin temannya sendiri? Saya. Semua biasanya perempuan. Pastinya perempuan. Ya. Nah itu termasuk bullying ya? Sosial. Oke, terus kalau misal ada tindakan seperti itu, dampaknya apa bagi si korban yang sendirian? Gangguan mental. Ya, gangguan mental yang seperti apa? Tidak mau berteman. Ya, mentalnya pengennya sendiri. Terus apa lagi? Apa? Trauma. Biasanya seperti itu tidak mau bersosialisasi karena mereka sudah minder sendiri. Ya kan sudah takut nanti kalau misalnya nggak diterima sama temennya gitu kan, karena terjadi tindakan karena tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Oke, berarti sudah ya tadi ya dampaknya ya. Oke, boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
depan ya. Bullying itu termasuk tindakan ya perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya itu kenapa Bu? Ya. Jadi orang yang membuli itu merasa dirinya kuat, merasa temannya itu lebih lemah. Lah, ya udah nggak usah dibunuhin. Anak ini. Atau misalnya, ya diledekin yuk. Itu tuh orangnya apa anaknya diem. Diledekin aja. Misalnya seperti itu ya kan? Karena dirinya merasa kuat. Gitu. Si korbannya pasti dilihat lebih lemah dibanding si pelaku. Nah, terus kemudian, nah ini sudah kalian presentasikan tadi, benar ya, ada verbal. Verbal itu melalui kalimat, melalui kata-kata, mengambil nama teman dengan nama orang tua, terus kemudian pakai nama hewan, ya, tidak pakai nama julukan, ya itu verbal. Terus kemudian ada fisik, ada menendang, terus apa lagi? Memukul, ya, mencubit, terus sosial. Sosial itu di lingkungan, ya, bersosialisasi. Kemudian ada cyber. Nah ini sudah ya, perilaku julukan, ya, nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, ya. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian bullying fisik, ya, ada sampai menggigit, mencakar. Di kelas ini ada nggak yang sampai mencubit fisik seperti itu? Ada. Ya, kenapa itu? Refleks. Ya, mungkin karena apa? Biasanya niatnya guyonan, bercanda niatnya. Tapi apa? Lama-kelamaan, ya, lama-kelamaan apa? Berantem. Ya, padahal itu sebenarnya niatnya untuk bercanda. Ya, tidak ada batasannya. Berlebihan bercanda berlebihan biasanya. Terus barang-barang milik temennya dirusak, ya. Terus kemudian, nah ini bullying secara sosial, ya. Menyebarkan aib, ya. Aib misalnya seperti apa? Aib foto, ya. Biasanya nih temenmu lagi ngalahin tiba-tiba di foto, ya. Disebarin di grup, ya. Ya kalau kalian masih dalam kondisi cakep, cantik, gaya, ya. Kalau kalian masih ngalamun, ya, atau bahkan masih nakal, ya, tidak sadar, ya kan? Ada yang seperti itu? Ada. Nah, itu. Kemudian gosip, ya, menggosip, ya. Biasanya anak sekarang kan bukan geng-gengan, maksudnya mereka yang tidak satu frekuensi main sendiri, ya, circle-circlean, terus ada yang di sini main sendiri, ya kan? Terus misal ada waktu luang gosipin temannya, ya. Biasanya gosipin tentang apa? Kayak gitu. Ya. Biasanya apa? Laki-laki pernah nggak gosipin temannya sendiri? Pernah. Pasti pernah. Laki-laki lebih kejam, setuju nggak? Laki-laki kejam. Enggak, kejam nggak? Karena biasanya laki-laki kayaknya pikiran. Ya, perempuan kan masih punya perasaan. Oke, ini. Kemudian ada elektronik atau cybernet tadi. Nyambung ke bullying tadi yang biasanya teman kalian ngirim stiker atau ngirim video kalian tidak jelek, itulah yang kalian sedang ngalamun atau di foto. Nah itu bisa termasuk bullying, cyberbullying atau elektrik. Nah di situ menggunakan media sosial, handphone, entah itu di WA atau di Facebook. Kemudian apa lagi? Facebook, terus TikTok, ya kan? Bikin story WA, ya kan? Nyindir temennya, ya ada yang seperti itu. Atau bahkan nih kalian posting foto di Instagram atau di Facebook, terus yang komen banyak merasani, ngomongin si A, ya kan? Biasanya seperti itu. Atau lewat WA, chat-chatan, si anak ini tadi pulang sekolah sama pacarnya, misalnya seperti itu. Ya itu termasuk bullying, cyberbullying.
atau bullying elektronik menggunakan media sosial. Jadi ada perantaranya. Sebab-sebab munculnya bullying. Di sini ada sebabnya, tradisi turun-temurun, ya. Maksudnya seperti apa? Dari ibu suka ngomongin orang lain. Dari ibu-ibu suka ngomongin orang lain. Gak usah jauh-jauh ibu-ibu. Kalian yang naik kelas misalnya kelas kalian kelas 9, ya. Terus adik kelas 7 yang anaknya pendiam, ya. Bisa bullying atau bahkan malakin, ya. Sini minta uangnya segini, kalau enggak awas kamu. Biasanya kan ada ancaman, seperti itu. Nah itu yang dikatakan tradisi turun-temurun. Terus perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Ya tadi seperti yang ibu bilang tadi, ya dia merasa dirinya paling kuat, paling hebat, merasa dirinya aku ini lebih pintar dari si A misalnya seperti itu. Terus kecewa, terus dorongan untuk mendapatkan kekuasaan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau dapat geng-geng berkelompok. Dampak negatif, ya. Di sini ada dampak negatifnya, bisa kalian lihat. Ada gangguan depresi, bener yang kalian sudah katakan tadi, ya kan? Kalian sudah presentasi tadi. Nanti korbannya itu bisa depresi, Bu, cemas, Bu. Kemudian ada apa lagi? Masalah kesehatan fisik, terutama ya bullying fisik sampai memukul atau apa, ya, bisa berdarah atau lebam seperti itu. Kemudian penurunan pencapaian akademis dan kebahagiaan, ya. Bisa jadi karena takut berangkat sekolah, ya. Kemudian bolos aja di kelas gak enak teman-temannya, misalnya seperti itu, ya. Teman-temannya nggak ada yang care, pada ngeledekin, males lah berangkat sekolah, enak di rumah atau enak main PS, misalnya seperti itu, ya. Kemudian tidak naik kelas karena dia sering bolos jarang berangkat sekolah, ya, itu bisa mengakibatkan tidak naik kelas. Kemudian atau bahkan sampai keluar sekolah. Nah, kalau misal ini kan sebagai contoh dampak negatif bullying, ya, itu dampaknya yang emang bisa fatal, itu bisa menimbulkan kematian, ya. Banyak kan kasus-kasus yang beredar, ya, anak sekolah sampai dibully fisik, dipukulin sama temannya atau lain teman beda sekolah kan biasanya seperti itu, terus atau apa itu bisa menyebabkan kematian. Ya, kalau misal diejek teman itu yang tebal, itu bisa mengakibatkan stres, depresi. Saya hidup di dunia ini nggak ada gunanya, misalnya seperti itu. Karena kan keadaan mental setiap individu berbeda, ya. Misalnya si A sering diledekin, cuma seperti itu, ya, berarti si A itu mentalnya kuat. Beda lagi sama mental si anak yang si B, misalnya seperti itu, ya. Mentalnya lemah, sekali diledek langsung stres, langsung depresi. Karena itu dipendem terus, ya, dipendem, nggak mau meluapkan atau karena takut kalau misal cerita sama orang lain, takut cerita sama teman, ya kan, itu bisa mengakibatkan depresi. Dan kemudian karena udah di dunia ini nggak ada yang sayang sama kalian, misalnya seperti itu bisa mengakibatkan bunuh diri. Karena kasusnya banyak kan seperti itu. Kalian boleh searching tuh di Google, ya, dampak atau kasus, ya, contoh kasus bullying di sekolahan atau di lingkungan tempat tinggal itu banyak muncul. Oke. Terus selanjutnya nih, bagaimana mencegah bullying dan melawan bullying? Ya, bagaimana caranya? Menghindari pelaku. Benar. Ya, hindari membawa atau memakai barang mahal. Itu salah satunya. Hindari. Barangkali ada temanmu yang iri,
ya, karena tidak semua bisa atau tidak semuanya punya. Hindari membawa barang yang mahal, ya, membawa barang sewajarnya saja. Kemudian jangan sendirian, ya, lebih baik kalian cari teman sebanyak mungkin. Jangan sampai sendirian. Ya, kalau misalnya ada teman, ya, ada teman yang membuli, pasti akan ada yang mau membantu. Terus kemudian apa lagi? Hindari cari gara-gara. Contohnya seperti apa? Hindari mencari masalah. Ya, kalau lagi diambil Dibully, ya. Nanti ada yang tidak terima. baperan, ya. Ya benar, karena kan setiap niatnya bercanda, tapi temanmu ada yang dibawa serius, ya, baperan misalnya seperti itu. Karena kan mood atau situasi hati orang kan bisa beda-beda. Ada yang lagi senang, sedih, ya kan? Terus tidak mendekati pelaku bullying. Misalnya ada pelaku yang sering membuli, jauhi saja. Ya, jangan terlalu dekat. Kalau kalian, ya nggak apa-apa sih mendekat atau membaur sama pelaku bullying. Kalau bisa nih, kalian sebagai temannya harus mengingatkan, mencegah, ya, itu. Terus ada kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kemudian jangan ikut-ikutan melakukan bullying. Nih, kalau kalian ada teman kalian yang dibully, jangan sampai terus ikut-ikutan. Lebih baik kalian membela yang dibully. Atau kalau misal setidaknya kalau kalian tidak bisa membela, ya, lebih baik lapor guru atau orang tua. Ini sama caranya. Jadilah orang yang percaya diri. Harus percaya diri, jangan sampai rendah diri. Misalnya, aku di sekolah nilaiku jelek, ya, aku di sekolah nggak ada teman, ya. Jadilah anak yang percaya diri, karena setiap individu itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Ya. Walaupun kalian nilainya jelek nih, tapi bisa saja di olahraga kalian bisa, ya. Itu contoh simpelnya. Terus kemudian ada bersikap tenang. Ya, tolonglah korban dan laporkan, ya, seperti katakan tadi. Kalau misalnya ada teman yang membuli, boleh melaporkan guru yang sedang mengajar atau bisa ke ruang BK atau guru wali kelas. Kemudian ada perlawanan, ya, dan teriakan, ya. Kalau misal kalian terjadi bully ketika pulang sekolah, ya, karena pulang sendirian misalnya, ada teman yang terus keroyokan, ya, kalian bisa melakukan perlawanan. Tapi kalau misal tidak bisa, boleh teriak, ya. Di situ nanti apa? Kalau sepi gimana? Kalau sepi tetap teriak dan jauhi, ya. Kalau dikejar, ya tetap menjauh. Tapi kalau misal udah terlanjur melakukan bully, terus kamu sebagai korban kalah, ya, kalian boleh lapor langsung polisi ke pihak yang berwajib, atau orang tua. Itu, ya. Terus yang jadi temannya boleh saling mendukung. Kemudian catatlah tempat, orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Paham ya sampai sini? Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Kalian sudah membahas mengenai materi ini, ya. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas, ya, satu kelompok satu, ya. Jadi satu saja, satu kelompok satu berarti empat tugas. Maksudnya satu kelompok bikin satu tugas, satu kelompok satu. Itu membuat poster tentang bullying, ya, membuat poster tentang bullying, ya, yang nantinya akan kita bahas minggu depan atau nanti dikumpulin minggu depan, ya. Posternya itu kalian buat itu di kertas asturo, ya, tentang bullying apapun kalian bisa buat, ya. Boleh cari referensi di Google atau internet, referensi di Google, kerjasama kalian bikin, ya. Entah itu
berat boleh, gitu ya. Nah, setelah kalian mengerjakan itu, nanti hasilnya itu bisa dipajang di lingkungan sekolah atau bisa dipajang di mading sekolah. Ya, agar apa bu tujuannya? Agar nantinya banyak siswa yang membaca, melihat bahwa sekolah ini dilarang membuli antar teman, anti bully. Seperti itu ya, paham ya? Bisa membuat kelompok. Boleh diwarnai pakai krayon, ya boleh diwarnai pakai spidol, ya pakai spidol boleh, krayon boleh. Buat sebagus mungkin, ya paham ya? Paham ya Kusin? Buat sebagus mungkin, yang enak dipandang, serapi mungkin, ya nanti dipajang di lingkungan sekolah. Itu paham? Terus selanjutnya, sebelumnya setelah kita melaksanakan kegiatan ini, kesimpulan apa yang kalian dapat dari kegiatan ini? Kesimpulan, ya kesimpulan materi, menyimpulkan materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Bisa angkat tangan? Kesimpulan materinya, nah yang kalian dapatkan. Kesimpulannya? Ya, Ika, mana kesimpulannya? Gimana? Tidak boleh membuli, terus apa lagi? Tidak boleh membatasi pergaulan bebas, ya. Kesimpulan hari ini saya bisa mempelajari sama-sama bullying dan dampak-dampaknya. Jadi ingin teman-teman saya bisa ada yang membuli atau ada yang jadi membullying agar tidak membuli lagi. Saya kesimpulannya tahu cara mencegah dan dampaknya. Iya benar ya. Jadi kesimpulannya setelah kita mempelajari materi ini, kalian bisa tahu dampaknya ya. Bagaimana cara mencegahnya, mencegah perilaku bullying apa saja ya. Terus jenis-jenis bullying apa saja kalian sudah paham dan tahu. Baik. Terus kemudian di kegiatan ini ya kalian sudah menyimpulkan dan ibu ingin mendapatkan umpan balik kalian, refleksi ya, refleksi dari kalian apa ya, mengikuti kegiatan ini dengan senangkah, enjoy kah, atau mumet kah, bingung kah ya, boleh angkat tangan. Saya free lagi ya. Yang lain Ya, saya sangat enjoy sekali dengan pelajaran bullying ini, dan pokoknya pelajaran ini agar teman-teman bisa tahu dan bawakan dengan baik. iya, Saya sangat enjoy dan sangat senang iya. Sangat senang dan enjoy mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Yang lain gimana? Enjoy apa sedih, happy, murung? Enjoy. Nanti kan setelah kegiatan ini kan kalian jadi bisa tahu bagaimana caranya menghindari perilaku bullying. Oh iya, ibu ingatkan lagi tugasnya jangan sampai lupa ya. Tugasnya tadi dibuat di kertas apa? kertas itu Kertas aspro ya. Boleh dihias sebagus mungkin. Terus kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini karena waktunya sudah habis, ibu di sini akan membagikan evaluasi hasil. Jadi kalian mengisi evaluasi hasil ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan kembali.